Salam dan bahagia. Yahobu. Perkenalkan, nama saya Limer Marpaung. Saya Kepala Sekolah SD Negeri 075045 Semi, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Saya juga sebagai pengajar praktik Angkatan 10, Program Guru Penggerak Kabupaten Nias, juga sebagai Kepala Sekolah Berprestasi tahun 2022, juara 1, dan finalis apresiasi GTK kategori Kepala Sekolah Inovatif tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2023. Izinkanlah saya menyampaikan praktik baik yang telah saya lakukan di sekolah saya dengan judul Pengembangan Sekolah Berbasis Aset dan Kolaboratif dalam mengatasi kekurangan ruangan kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. SD Negeri 075045 Semi berada di pedesaan, tepatnya di Desa Semi, Kecamatan Gide, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. SD Semi memiliki 14 rombongan belajar dengan jumlah siswa 386 orang. Ruangan kelas yang tersedia sebanyak 10 ruangan, yang artinya ada kekurangan 4 ruangan kelas. Kekurangan ruangan kelas ini terjadi sejak tahun 2017 sampai September 2023. Sehingga selama 7 tahun jam masuk sekolah di SD Semi dibagi menjadi 2, yaitu masuk pagi dan masuk siang. Pembagian jam masuk yaitu kelas 1, 2, dan 6 masuk pagi, sedangkan kelas 3, 4, dan 5 masuk siang setiap hari. Kekurangan ruangan kelas di SD Semi sangat berdampak terhadap proses pembelajaran. Yahodo Samesa, orang tua siswa Murid SD Semi. Sebelumnya, ia agak mengalami kesulitan melihat bangunan nasabah SD Semi. Ia agak mengalami kesulitan bahwa kedrauno kema mesuji masuk pagi, basogi masuk siang. Ada ia agak orang tua sangat mengharap ke enak tola so bangunan ba SD Semi. Enak fefu enak tola masuk pagi, enak rono madre tola terkontrol ira, batola belajar ira goi. Sering masuk siang. Setiap pulang sore, kami pulang sangat sore sekali dan kami tiba di rumah pada malam hari. Setiap siang kami pergi ke sekolah sangat capek karena panas terik matahari. Dan kami ke sekolah setiap siang hari, kami rata-rata jalan kaki menuju ke sekolah. Kami sangat capek karena sinar yang sangat panas. Membagi waktu belajar dengan yang masuk pagi dan yang masuk siang. Pada saat masuk siang itu yang kami rasakan, siswa yang sampai di sekolah sudah merasa kelelahan dan juga cuaca yang sangat tidak mendukung kesehatan siswa, sehingga siswa belajar dengan tidak nyaman, bahkan ada yang sampai mengantuk sehingga tidak konsentrasi dalam pembelajaran. Adapun tantangan yang saya hadapi dalam pemenuhan ruangan kelas di Semi adalah kurangnya anggaran daerah dalam pembangunan ruang kelas, adanya kekhawatiran kepala sekolah sebelumnya dalam menggalang sumbangan dari stakeholder sekolah, adanya dilema yang saya hadapi antara meminta sumbangan orang tua bisa diindikasikan sebagai pungli dan dampak kekurangan ruangan kelas apabila tidak diatasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya memutuskan untuk membuat suatu program, yaitu mengembangkan sekolah dengan berbasis aset dan kolaborasi. Karena saya melihat sangat banyak aset yang dimiliki ekosistem sekolah serta ingin mengubah kekhawatiran selama ini menjadi kekuatan, yang bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan yang ada pada semua elemen sekolah dalam mengatasi kekurangan ruangan kelas yang sudah terjadi cukup lama selama 7 tahun di SD Semi. Langkah saya dalam melaksanakan program berbasis aset adalah analisis aset, perencanaan pengembangan aset, dan pelaksanaan kegiatan pengembangan berbasis aset. Dengan kolaborasi, saya bersama komite sekolah dan Bapak Ibu Guru, kami berhasil menganalisis aset sekolah. Setelah aset berhasil dianalisis dan dipetakan dengan kolaborasi bersama, maka saya dan komite sekolah sepakat melaksanakan rapat yang dihadiri oleh seluruh stakeholder sekolah. Berdasarkan musyawarah bersama, kami membuat suatu program, membangun ruang kelas darurat sebanyak 4 ruangan beratapkan daun rumbia
yang sumber dananya berasal dari sumbangan kepala sekolah, guru, komite sekolah, orang tua siswa, serta tokoh masyarakat berupa uang yang jumlahnya 24 juta, kayu yang akan diolah sebanyak 10 pohon, batang pinang 6 batang, daun rumbia 500 lembar yang disumbangkan dengan sukarela yang dituang dalam berita acara rapat. Pada rapat juga telah dibentuk tim pelaksana yang keanggotaannya semua dari orang tua siswa. Pembangunan ruang kelas darurat sebanyak 4 ruangan dilaksanakan secara kolaboratif dengan gotong royong tanpa diupahkan, mulai dari pengangkutan bahan sampai pendirian ruangan sampai selesai. Kerjasama antara kepala sekolah, guru, komite sekolah, pengawas sekolah, babinsa dari Koramil Gide, tokoh pemerintah dan orang tua siswa. Sehingga pada akhir Agustus 2023, ruangan kelas darurat sebanyak 4 ruangan telah selesai dibangun. Dan pada bulan September 2023, semua siswa di SDN 075045 Semi semua masuk pagi. Pengembangan sekolah berbasis aset sangat bermanfaat dan berdampak terhadap proses pembelajaran dan pemenuhan kebutuhan belajar murid di SDN 075045 Semi. Ya hobu, ya aga mewakili orang tua Drauno sekolah Moroiba SDN Semi mau wa ya aga turut senang menuso bangunan darurat sino muhoge sinogei muangirego henarai komite sekolah ira kepala sekolah simanegi ira bapak ibu guru menromanegei ira dukungan para orang tua siswa murid sisoba SDN Semi anda sibai sawagele meno avai nomo sekolah darurat ada pahiza bana tenama bagi sofena ina ufefu wa hasaradede sinomu falwa ande sinomu berege ina rai komite sekolah ina rai kepala sekolah ina bapak ibu guru mana orang tua siswa ba ina tola sitedo baji sofena hula si mana ni wa ema wa wai kafefu ya hobu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan kepada seluruh orang tua kami karena telah membangun ruang kelas darurat untuk kami. Namun di hati kami ruang kelas ini sangatlah istimewa. Kami jadi lebih semangat belajar dengan kurikulum mereka. Terima kasih. Saya sedang berdiri di ruang kelas darurat hasil kolaboratif seluruh stakeholder sekolah. Ruangan darurat ini bukanlah suatu ruangan darurat buat kami, akan tetapi ini adalah merupakan bangunan istimewa bagi saya sebagai kepala sekolah, bagi seluruh bapak ibu guru dan juga seluruh siswa kami. Karena ini merupakan hadiah istimewa yang diberikan oleh orang tua siswa dan seluruh tokoh yang mendukung. Walaupun guru dan siswa berada di ruangan yang sangat sederhana ini, akan tetapi mereka tidak berhenti untuk berkreativitas. Mereka membuat ruangan ini senyaman mungkin untuk belajar. Mereka menghias kelasnya. Guru-guru menyampaikan pembelajaran dengan inovatif dan sangat kreatif. Jadi, dengan adanya ruangan ini, kami, guru-guru, dan juga siswa kami termotivasi dan semangat untuk belajar. Dan dari sini akan lahir generasi penerus bangsa yang kreatif, generasi emas, dan guru-guru yang inovatif untuk mewujudkan merdeka belajar. Yo, perkenalkan saya Amalin Gule, Ketua Komite SD Negeri nomor 075045 Semi. Dampaknya sangat cukup luar biasa. Pertama, sekolah, siswa-siswa dalam mengikuti kegiatan belajar cukup semangat. Bapak Ibu guru juga semangat, orang tua juga bersemangat, dan tentu mutu pendidikannya menjadi juga lebih baik. Jadi kira-kira begitu Bapak Ibu, terima kasih.